Pak, bagaimana kabar hari ini? Puji Tuhan sangat baik, Bu. Bagaimana kabar Ibu? Iya, baik juga. Oke, Pak Chandra, nanti Pak Chandra akan melakukan proses coaching ya? Iya, benar. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan, boleh Pak? Iya, silakan Bu. Ya, jadi nanti saat proses coaching, saya akan berperan sebagai observer, saya akan mengamati. Jadi saya akan mengamati coach dan coachee apakah sudah melaksanakan percakapan sesuai dengan alur tirta. Ya. Dan juga Bapak, apakah Bapak sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee. Ya. Dan juga saya juga akan mendengarkan respon dari coachee terkait dengan pertanyaan yang Bapak ajukan. Dan jangan lupa Pak, Bapak juga harus menyesuaikannya dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Ya, mungkin Pak sebelum observasi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, bisa Pak? Iya. Ya, yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan selama proses coaching? Ya, tentunya untuk kompetensi ya Bu, saya akan memaksimalkan yang pertama bagian kehadiran penuh atau present, yang kedua mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi yang akan Bapak kembangkan ada 3 ya, Ya. presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Iya, benar. Oke Pak, di antara ketiga kompetensi itu, kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan? Ya, yang saya akan kembangkan lebih ke mengajukan pertanyaan yang berbobot ya, di samping juga 2 bagian itu tadi saya akan tetap lakukan. Nah, kira-kira Pak, indikator ketercapaiannya apa Pak? Nah, sebagai indikator mungkin untuk pertanyaan berbobot adalah saya akan mencoba menggali potensi-potensi yang ada pada coachee tersebut, biar nanti dia dapat menemukan apa yang menjadi potensinya berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya sampaikan. Ya, baik Pak Chandra, terima kasih atas jawaban-jawabannya ya Pak. Ya, terima kasih banyak. Silakan Bapak melakukan proses coaching bersama coachee sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching selesai, kita lanjutkan ngobrol-ngobrolnya ya Pak. Oke, siap. Oke, silakan. Ya, terima kasih Bu. Pagi Pak Chandra, Apa kabar nih Pak? sehat Pak? Ya, kelihatannya ada yang gelisah nih Pak. Ya memang akhir-akhir ini Pak banyak pikiran sayanya ini Pak. Banyak pikirannya itu yang gimana ya Pak? Jadi begini Pak, setelah hasil supervisi oleh pengawas, saya dikoreksi tentang pembelajaran saya, di mana memang saya sendiri memang menyadari bahwa proses pembelajaran yang saya lakukan itu kurang menyenangkan bagi siswa-siswa, sehingga saya melihat banyak siswa yang bosan saat mengikuti pembelajaran di jam saya Pak, seperti itu Pak. Oke, jadi berdasarkan hasil supervisi dari Ibu Pengawas dan didapati bahwa untuk proses pembelajaran Bapak yang menjadi kendala di sini ya Pak. Jadi yang Bapak harapkan dari perbincangan kita saat ini apa ya? Saya sangat berharap dalam perbincangan di saat ini dapat menemukan solusi bagaimana membuat pembelajaran saya itu di dalam kelas menjadi lebih menyenangkan Pak bagi siswa. Oke, jadi Bapak ingin menemukan solusi bagaimana menjawab permasalahan terkait dengan proses pembelajaran yang kurang menyenangkan yang terjadi di kelas Bapak ya? Iya benar Pak, seperti itu. Iya. Menurut Bapak apa saja sih yang menjadi kendala atau permasalahan yang kurang menyenangkan ini dalam kelas? Mungkin yang menjadi kendalanya itu karena selama proses belajar mengajar itu saya kurang memakai media-media yang interaktif, hanya mengandalkan buku teks, sehingga mungkin itu yang membuat siswa menjadi bosan di dalam kelas Pak. Oke, jadi media interaktif yang mungkin masih kurang diaplikasikan dalam proses pembelajaran, sehingga proses pembelajaran di kelas itu kurang menyenangkan ya Pak ya? Benar Pak. Oke, nah nanti harapan Bapak media seperti apa yang akan membuat siswa-siswa ini di kelas Bapak lebih interaktif lagi? Saya berharap adanya media-media yang interaktif, misalnya ada semacam video-video, gambar-gambar, atau bahkan musik-musik
situs-situs website, sehingga memang siswa itu lebih mendapat banyak pilihan dalam mereka menentukan bahan ajarnya, sehingga guru kan tidak menjadi pusat ilmunya, dan nantinya siswa karena diberikan itu kepada mereka jadi lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran. Oke, jadi berdasarkan media yang tadi ada juga video yang Bapak sampaikan, seperti musik juga ya Pak. Nanti itu diharapkan dapat menjawab permasalahan Bapak yang ada di kelas. Nah, rencananya Bapak kapan yang mau dimulai Pak? Kalau saya saat ini memang sudah mulai merancang rencana pembelajarannya. Untuk implementasinya di kelas, saya akan laksanakan itu minggu depan di jam pelajaran saya, Pak. Oke, jadi minggu depan rencananya Bapak mau menerapkan di kelas Bapak, Iya, Pak. untuk yang sudah dirancang sebelumnya. Menurut Bapak, support atau dukungan seperti apa yang Bapak harapkan? Tentunya kalau dari pihak sekolah, saya sangat berharap dapat memfasilitasi saya dalam hal sarana prasarana, karena melibatkan media interaktif. Tentunya saya membutuhkan beberapa peralatan seperti mungkin speaker ataupun LCD proyektor, agar supaya apa yang saya rencanakan dalam rencana pembelajaran itu dapat diimplementasikan. Juga mungkin saya juga membutuhkan dukungan dari teman guru berupa juga masukan-masukan, agar nanti dari masukan itu juga saya bisa mengevaluasi apa saja yang sudah baik ataupun yang belum baik untuk nanti diperbaiki. Oke, berdasarkan yang Bapak sampaikan tadi, berarti ada sarana prasarana seperti LCD, speaker dan lain sebagainya, dan juga ada dukungan dari rekan sejawat atau teman-teman guru yang ada di sekolah Bapak ya. Nah, menurut Bapak, rekan sejawat ini yang nanti akan mengingatkan Bapak itu siapa ya Pak? Mungkin karena kami di SMK itu ada yang namanya guru program studi, mungkin saya akan meminta bantuan dari sesama guru yang satu program studi dengan saya ketika mengajar, agar supaya juga linear atau sesuai mata pelajarannya, untuk bisa memberikan juga penilaian yang lebih relevan karena sesuai mata pelajarannya. Oke, jadi berdasarkan Bapak sampaikan tadi juga bahwa ada guru produktif yang akan membantu Bapak untuk mengingatkan kembali apa yang akan Bapak lakukan selama seminggu berjalan ke depan, dan berharap semua yang disampaikan tadi itu Bapak juga lakukan dan diingatkan oleh rekan sejawat tersebut ya Pak. Oke, nah di hasil diskusi ini apa yang Bapak dapatkan? Nah, tentunya saya sangat bersyukur adanya perbincangan di saat ini, karena membuka wawasan saya, termasuk bagaimana nantinya saya akan menerapkan pembelajaran yang lebih interaktif. Interaktif di sini artinya adanya media-media pembelajaran tidak hanya dari buku teks, tetapi juga ada berupa video, berupa musik, ataupun menyediakan juga situs-situs website yang bisa menjadi pilihan bagi siswa dan siswi saya dalam mereka memilih bahan ajarnya, agar mereka tidak bosan dalam mengikuti pembelajaran. Oke, Pak Jevo sangat menarik ya. Iya, Jadi Pak. saya ingin mendengar kisah selanjutnya dari Pak Jevo, Pak, bagaimana baik. hasil penerapan interaktif untuk yang ada di kelas Bapak, dan juga nanti akan dibantu minggu depan ya Pak. Kita bisa bertemu lagi, bisa bincang-bincang. Iya, Saya pasti, mau Pak. mendengarkan hasilnya seperti itu ya Pak. Saya juga rindu untuk bercakap dengan Bapak di waktu yang akan datang, karena juga pasti ada hal-hal yang baru yang akan saya ceritakan kepada Oke, Bapak. terima kasih banyak Bapak Jevo. Iya, Semoga Pak. kiranya itu berhasil ya Pak. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih juga Pak kembali. Terima kasih Pak. Apakah Iya. berjalan lancar? Ya, puji Tuhan berjalan lancar Bu. Iya, setelah melakukan observasi tadi, ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan ya Iya. Pak. Pertanyaan pertama, apa saja yang Bapak sudah dapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan tadi?
Oke, yang saya dapatkan banyak ya Bu ya. Pertama, untuk implementasi Alur Tirta yang sudah disampaikan dan juga sudah kami coba aktualisasikan dalam percakapan, saya juga mendapatkan salah satu hal, yaitu yang bagian pertama adalah kompetensi untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, di situ saya melihat coaching ini memberikan jawaban berdasarkan potensi-potensi yang ingin dia gali. Iya. Jadi sesuai yang telah saya amati tadi, Pak Chandra memang sudah melaksanakan percakapan sesuai dengan Alur Tirta ya Pak. Jadi Pak Chandra tadi sudah menanyakan tujuan dari percakapan. Selanjutnya Bapak sudah identifikasi masalah dari kunci, dan Bapak juga sudah menggali lewat rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Koci, dan yang terakhir Bapak menanyakan tanggung jawab ya dari Koci. Nah, selanjutnya Pak, saya juga telah mendengar percakapan dari Bapak tadi dengan Koci. Bapak sudah fokus terhadap Koci. Jadi Bapak sudah mendengarkan aktif, Bapak juga sudah hadir penuh mendengarkan apa yang disampaikan oleh Koci tadi. Pertanyaan selanjutnya ya Pak, untuk kedepannya, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil telah melakukan coaching hari ini? Ya, saya akan mengembangkan satu kompetensi, yaitu hadir penuh atau presence, karena saya juga akan memberikan waktu khusus untuk coach saya mendengarkan secara aktif dan juga mendengarkan kembali hasil dari apa yang sudah diterapkan di sekolah. Iya, luar biasa ya Pak, apa yang sudah Bapak lakukan selama proses coaching ya hari ini. Semoga Bapak sukses ke depannya, dan semoga juga proses coaching Bapak di selanjutnya, di kesempatan selanjutnya boleh berjalan dengan baik. Ya, terima kasih Bapak sudah melakukan sesi tanya jawab di saat ini. Terima kasih banyak Bu. Ya. Hai Bu Eva, Halo Pak Jeffer. saya dengar Bu Eva sebentar akan melakukan proses coaching ya? Iya Pak. Oke, baik. Jadi sebelum Ibu Eva akan melakukan proses coaching, saya akan menyampaikan beberapa hal yang perlu diperhatikan selama proses coaching. Di mana nantinya ketika Ibu Eva akan melakukan proses coaching harus sesuai dengan indikator penilaian yang ada. Juga dalam melakukan proses coaching nantinya harus sesuai dengan juga Alur Tirta. Dan yang saya juga mau tambahkan, ketika juga Ibu Eva melakukan proses coaching, nantinya juga harus mengajukan pertanyaan yang berbobot, yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching nanti. Nanti juga selama proses coaching saya akan bertindak sebagai observer, di mana saya akan mengamati percakapan yang dilakukan antara Bu Eva selaku coaching dengan coachingnya. Kira-kira seperti itu. Bisa Bu? Iya. Nah baik Bu, terkait proses coaching yang akan Ibu lakukan hari ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Mana yang pertama itu Bu, kira-kira kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ada 3. Yang pertama itu kehadiran penuh atau presence. Yang kedua mendengarkan aktif. Dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Nah dari ketiga kompetensi yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira mana yang spesifik akan Ibu kembangkan? Dari ketiga kompetensi yang saya ingin kembangkan, yang lebih spesifik akan saya kembangkan adalah mendengarkan aktif. Karena dengan mendengarkan aktif, saya akan lebih fokus sehingga ada presence di situ atau kehadiran penuh, dan juga dengan mendengarkan aktif saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Oke, jadi kompetensi yang akan dikembangkan yaitu mendengarkan aktif. Iya Pak. Nah yang terakhir Bu, yang saya mau tanyakan, kira-kira apa yang menjadi indikator ketercapaian dari itu semua? Yang menjadi indikator, jadi saya akan melihat apakah coach ini bisa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, dan juga bisa menentukan rencana aksi atau rencana ke depan dari permasalahan yang sudah dia sampaikan. Oke, baik Bu, terima kasih. Dan mungkin yang terakhir sekali yang saya ingin katakan yaitu bahwa nantinya
ketika ibu akan melakukan proses coaching harus juga disesuaikan dengan prinsip coaching ya. Di antaranya harus ada permintaan, adanya proses kreatif, serta juga harus memaksimalkan potensi dari coaching. Iya, Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, Bu. Semoga sukses untuk coachingnya hari ini. iya, terima kasih Pak. Selamat pagi Pak Chandra. Selamat pagi Bu Eva. Bagaimana kabar hari ini? Puji Tuhan sangat baik Bu. Iya, jadi katanya Pak Chandra ada yang mau dibicarakan ya. Iya Bu, saya datang ke sini ada yang perlu saya sampaikan sama Ibu. Kira-kira apa yang ingin Bapak bicarakan? Kita ada waktu sekitar 15 menit nih. Iya. Oke Bu, jadi gini Bu, saya kan sering datang terlambat ya Bu di sekolah. Nah, saya juga ingin berbincang-bincang sama Ibu, sekaligus mohon maaf sebelumnya ya Bu. Kenapa saya sering terlambat datang di sekolah, padahal saya sudah berupaya sebaik mungkin untuk tidak datang terlambat di sekolah. Iya. Jadi permasalahan yang Bapak alami adalah Bapak sering terlambat datang ke sekolah. Padahal Bapak sudah berupaya agar tidak datang terlambat. Benar begitu ya Pak? Ya, setelah kita mengadakan percakapan ini, apa kira-kira yang Bapak harapkan? Yang saya harapkan tentunya saya tidak akan lagi datang terlambat ya, karena itu akan mempengaruhi bagaimana juga proses pembelajaran yang ada di sekolah saya. Apalagi saya ada di jam mata pelajaran pertama Bu. Ya, jadi Bapak ingin lewat percakapan ini Bapak mendapatkan ide atau gagasan agar supaya Bapak nantinya tidak terlambat lagi ya datang Iya. ke sekolah, karena terlambat itu yang menurut Bapak sangat berpengaruh. Iya benar. Iya. Kalau dari level 1 sampai 10, kira-kira Bapak di level berapa? Nah, saya di level 5 Bu. Level 5, berarti ada di tengah ya Pak? Iya. Dari percakapan ini Bapak harapkan Bapak bisa meningkat ke level berapa? Minimal ke level 7 ya Bu. Iya, memang karena setiap perubahan itu butuh proses ya Iya. Pak? Iya. Untuk mencapai level tersebut, kira-kira Pak Chandra ada rencana apa yang akan Bapak buat? Oke, yang pertama mungkin saya akan mengidentifikasi atau mencari tahu latar belakang kenapa saya sering datang terlambat. Dan setelah saya mendapatkannya, saya akan berusaha untuk tidak datang terlambat. Oke, jadi langkah pertama yang Bapak ambil, Bapak akan mengidentifikasi dulu penyebab kenapa Bapak datang terlambat. Ya, Selanjutnya, Bapak akan berusaha merubah. ya. Nah, selanjutnya Pak, merubah dalam hal bagaimana? Ya, mungkin yang sebelumnya Bu, saya kurang menyusun secara rapi ya Bu, atau menjadwalkan jam bangun saya jam berapa, jam sarapan saya jam berapa. Nah, selanjutnya jam ke sekolah saya itu jam berapa, dan mungkin itu ya akan saya buat. Ketika saya sudah mendapatkan identifikasi itu, latar belakang itu, saya akan membuat jadwal Bu. Iya, jadi luar biasa ya rencana Pak Chandra ini, dari mengidentifikasi, selanjutnya merubah. Nah, dari merubah ini ada tahapan-tahapannya juga ya Pak. Jadi Bapak akan mengatur jam tidur, jam bangun, dan Iya. jam ke sekolahnya Bapak. Benar. Kira-kira ya Pak, selama Bapak melaksanakan perubahan ini, adakah dukungan yang Bapak butuhkan? Ya, sangat perlu ya Bu. Saya pikir untuk dukungan ini karena nanti saya juga akan nanti dibantu oleh orang tua saya, karena saya masih tinggal sama orang tua. Saya nanti akan dibantu oleh mereka mengingatkan, tapi di samping itu juga saya akan menyetel alarm Bu. Ya, nanti saya bangunnya tepat waktu. Iya, bagus sekali ya Pak. Nah, kira-kira Pak, dalam waktu dekat ini, apa tindakan atau rencana yang akan Bapak ambil? Ya, yang pertama yang saya sampaikan tadi, mungkin sebentar malam ya Bu, langsung saja saya akan menyetel alarm dan juga mengidentifikasi apa saja sih yang membuat saya terlambat. Kayak kemarin, karena saya sering membuat tugas di LMS itu sampai di due date atau bagian-bagian akhirnya, sampai saya itu begadang untuk menyelesaikan tugas ibu, dan saya juga mungkin akan menyelesaikannya sebelum due date setiap kegiatan atau yang ada di LMS itu. Iya, bagus sekali. Oke, semoga berhasil Pak. Nah, pertanyaan selanjutnya ya Pak,
apa yang Bapak Chandra dapatkan dari sisi kita di saat ini? Intinya saya menemukan solusi ya Bu. Yang pertama, ketika saya datang terlambat di sekolah itu pastinya akan mempengaruhi untuk proses pembelajaran di sekolah. Yang kedua, ketika saya membuat jadwal itu juga akan menuntun saya sehingga saya tidak datang terlambat di sekolah. Dan kiranya solusi-solusi itu juga seperti Ibu sampaikan tadi, saya akan dapat terapkan dan juga dapat lakukan biar nanti ada perubahan-perubahan yang terjadi. Oke, bagaimana perasaan Pak Chandra saat ini? Saya sangat senang ya Bu, karena memang sebelumnya saya belum pernah berbincang dengan rekan guru ataupun siapa tentang agenda saya ke depan, tapi ternyata di bagian ini saya itu dibantu untuk menyelesaikan masalah-masalah saya. Baik Pak Chandra, mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan itu bisa berjalan dengan lancar ya. Iya, terima kasih Bu. Ya, nanti minggu depan saya rindu nih ketemu lagi dengan Pak Chandra mendengar hasil aksi rumah Bapak. Iya. Ya bisa ya Pak? Bisa, Minggu bisa. depan kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Iya, terima kasih banyak Bu telah membantu saya menemukan solusi ya Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak Bu. Halo Pak Jeffer. Bagaimana Bu Eva, proses coaching tadi apakah berjalan dengan lancar? Iya Pak, puji Tuhan proses coaching boleh berjalan dengan lancar. Ya baik Bu, jadi terkait proses coaching yang telah Ibu laksanakan tadi, ada beberapa pertanyaan yang harus saya tanyakan kepada Ibu. Dimana yang pertama itu, apa yang sudah Ibu dapatkan pada saat coaching tadi terkait dengan indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Oke, jadi dari percakapan coaching tadi, saya sudah melaksanakan sesuai dengan alur tirta. Saya sudah menanyakan tujuan kepada coaching. Saya juga sudah mengidentifikasi dengan menanyakan informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya coaching. Saya juga sudah menanyakan rencana aksi atau rencana kedepannya dari coaching, dan saya juga sudah meminta tanggung jawab dari coaching terkait rencana yang akan dia laksanakan. Oke, baik Bu. Jadi terkait juga yang sudah Ibu sampaikan ini, saya juga tadi selama proses coaching telah mengamati bahwa tadi saya melihat dan mendengarkan bahwa selama proses coaching Ibu sudah melaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Di dalamnya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coaching. Saya juga melihat tadi bahwa Ibu Eva juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching itu sendiri. Sehingga secara keseluruhan saya melihat proses coaching yang dilakukan Ibu Eva itu telah sesuai dengan indikator-indikator, sesuai juga dengan tahapan-tahapan yang ada. Dapat dikatakan bahwa proses coaching tadi berjalan dengan lancar. Nah, setelah proses coaching ini selesai, kira-kira adakah kompetensi yang ingin Ibu Eva kembangkan lagi untuk proses coaching selanjutnya? Ya, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan lebih jauh lagi adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching, saya bisa menggali informasi lebih jauh lagi dan saya bisa mengarahkan atau menuntun coaching untuk bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Ya, luar biasa apa yang Ibu Eva boleh sampaikan di saat ini. Bahkan proses coachingnya tadi juga sangat luar biasa. Dan saya berharap apa yang Ibu Eva harapkan juga nantinya dapat terwujud juga terkait dengan tadi kompetensi yang ingin ditingkatkan. Semoga semuanya boleh berjalan dengan lancar. Ya, terima kasih Bu untuk waktunya, boleh menjawab pertanyaan-pertanyaan saya ajukan, juga sudah terlebih meluangkan waktu dalam proses ini. Terima kasih Bu, sampai kita nanti bertemu di waktu yang akan datang. Halo Pak Jeffer, apa kabar Pak? Sehat Pak, bagaimana dengan Bapak? Sehat? Puji Tuhan sama, sehat juga dulu Pak. Nah Pak, sebentar Bapak akan melakukan proses coaching ya Pak? Iya benar Pak.
Ya, sebelum Bapak melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu, boleh ya Pak? Ya, silakan Pak. Ya, nanti pada saat coaching, antara coach dan coaching, akan saya amati dan saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Nah, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching? Nah, nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coaching, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang ditanyakan. Dan jangan lupa Pak, harus disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi, ada sedikit yang ingin saya tanyakan, boleh ya Pak? Oke, silakan Pak. Ya, untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi akan saya kembangkan yang pertama itu kehadiran penuh, yang kedua itu mendengarkan dengan aktif, Ya. dan yang ketiga itu adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, Pak. Jadi Bapak nanti akan mengembangkan kompetensi yang ada tadi. Nah, di antara ketiga kompetensi yang ada, antara presence dan juga mendengarkan dengan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot, menurut Bapak kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan? Mungkin karena ini kali pertama saya akan melakukan coaching, tidak ada yang spesifik, tiga-tiganya akan saya terapkan dan saya usahakan semaksimal mungkin untuk bisa dilaksanakan. Oke, jadi berdasarkan tiga kompetensi yang tadi, Bapak akan mencoba mengusahakan mengembangkan ketiga hal tadi. Nah, kira-kira menurut Bapak indikator ketercapaian dari ketiga hal itu seperti apa ya Pak? Ya, harapan saya selama proses coaching ini nanti coach sendiri dapat membuat solusi dari permasalahan yang ia hadapi, serta juga dapat membuat rencana aksinya terkait solusi yang telah ia dapat. Mungkin seperti itu Pak. Oke, baik Pak Jeffer ya. Terima kasih banyak Pak atas jawaban-jawaban Oke, Bapak. sama-sama. Silakan Bapak melakukan proses coaching bersama dengan coach dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching itu selesai, kita akan nanti ngobrol-ngobrol lagi ya Pak. Bisa Oke, ya Pak? siap Pak. Terima Oke, kasih. terima kasih banyak Pak Jeffer. Bu Eva, Selamat pagi Pak Jeffer. bagaimana kabar Ibu hari ini? Kabar baik Pak. Kalau Bapak? Puji Tuhan, sehat, saya juga sehat Bu. Jadi ada keperluan apa hari ini Bu? Iya Pak, jadi saat ini ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Bapak. Oh begitu ya Bu. Di sini saya ada waktu sekitar 15 menit untuk pembicaraan kita. Bisakah Bu? Iya, bisa Pak. Pembicaraan yang akan kita laksanakan di saat ini, kira-kira apa yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita di saat ini? Jadi yang saya harapkan dari pembicaraan kita saat ini, saya bisa menemukan ide agar supaya pembelajaran yang saya laksanakan itu bisa menarik perhatian siswa. Jadi mereka merasa senang belajar matematika dengan saya. Begitu Pak. Kalau begitu Bu, bisakah Ibu jelaskan situasi seperti apa yang Ibu alami saat ini? Iya Pak, terkait dengan pembelajaran yang saya laksanakan di sekolah. Jadi saya kan mengajar mata pelajaran matematika Pak. Ya. Yang saya lihat dan saya perhatikan, anak-anak yang saya ajarkan tampaknya kurang antusias dengan pelajaran matematika. Mungkin menurut mereka matematika itu sulit, banyak rumus, atau mungkin bikin sakit kepala Pak. Nah jadi saya inginkan pembelajaran yang saya lakukan itu menarik minat siswa. Begitu Pak. Oke, baik Bu. Jadi dari apa yang Ibu katakan tadi, dapat saya ambil intinya bahwa Ibu ingin bahwa ketika Ibu mengadakan pembelajaran matematika itu, siswa merasa senang, merasa gembira ketika mengikuti pembelajaran. Yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira sudah ada gagasan-gagasan atau hal-hal yang ingin Ibu lakukan? Ada sih Pak, beberapa yang saya pikirkan. Saya sempat berpikir apakah saya bisa mengintegrasikan permainan ke dalam pembelajaran saya, atau apakah saya juga bisa menggunakan kuis atau ice breaking
agar supaya pembelajaran matematika saya lebih menyenangkan dan menarik minat siswa. Begitu Pak. Oh, luar biasa, ternyata sudah ada yang Ibu pikirkan ya. Iya. Nah, kira-kira dari gagasan-gagasan yang Ibu sudah sampaikan tadi, ada lagi yang Ibu mau tambahkan? Saya berpikir untuk mencoba mengganti suasana pembelajaran di kelas dengan belajar di luar kelas, Pak. Belajar di luar Iya. kelas. Ya. Saya juga berpikir saya bisa menggunakan alat bantu atau media dalam pembelajaran yang bisa menarik minat siswa. Ya. Jadi banyak sekali ya gagasan-gagasan yang sudah Ibu pikirkan, tinggal mungkin pelaksanaannya. Nah, dari beberapa gagasan-gagasan itu, mana kira-kira yang akan Ibu fokus untuk lakukan dalam waktu dekat ini kira-kira? Dalam waktu dekat ini, saya akan mencoba merancang suatu pembelajaran dengan mengintegrasikan games atau permainan, Pak, dalam pembelajaran. Jadi, saya juga bisa mengambil beberapa ice breaking untuk disisipkan di tengah-tengah proses pembelajaran. Oke, berarti sudah ada gagasan dalam waktu dekat yang akan Ibu laksanakan. Nah, kira-kira juga Ibu, menurut Ibu, dari apa yang akan Ibu lakukan di tentang gagasan-gagasan tadi, dukungan-dukungan seperti apa yang Ibu perlukan agar itu bisa terwujud? Dukungan yang saya harapkan diantaranya dari pimpinan sekolah, dari kepala sekolah, juga dari rekan-rekan guru, dan juga otomatis juga dari siswanya ya Pak. Selain itu, mungkin ada yang mau ditambahkan juga Bu, selain dukungan itu? Saya juga akan mencoba mencari informasi mungkin dari rekan guru di sekolah lain terkait model-model atau contoh-contoh penerapan games dalam permainan agar saya bisa mendapatkan inspirasi yang lebih lagi Pak untuk saya merancang proses pembelajaran yang menarik minat siswa ini. Jadi intinya Ibu tidak hanya berkolaborasi dengan rekan di sekolah, tapi Iya. juga melibatkan rekan guru dan sekolah lain. Iya, Pak. Oke, baik. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan ini? Dalam waktu dekat ini saya akan melaksanakan, saya akan mencoba mengawalinya dengan membuat rencana pelaksanaan pembelajarannya Pak. Jadi kemungkinan minggu depan saya akan terapkan Oke. games dalam pembelajaran saya itu. Oh, jadi minggu depan Ibu akan mulai melaksanakannya. Iya Pak. Kira-kira untuk memastikan apa yang akan Ibu laksanakan itu nanti berhasil, kira-kira siapa yang akan Ibu hubungi atau libatkan untuk memastikan itu akan bisa terjadi? Jadi saya akan melibatkan kepala sekolah atau mungkin salah satu rekan guru untuk mengamati saya selama proses pembelajaran agar supaya bisa melihat apakah pembelajaran yang saya laksanakan ini sudah menarik minat siswa sehingga apa yang saya khawatirkan sebelumnya bisa terjawab. Kira-kira terima kasih banyak Ibu atas apa yang telah Ibu sampaikan tentang gagasan-gagasan bahkan rencana tindak lanjut untuk dilakukan dalam waktu dekat ini. Nah, dari hasil pembicaraan kita sampai saat ini, kira-kira hal-hal apa saja yang Ibu dapat simpulkan dari hasil pembicaraan kita di saat ini? Iya, jadi yang dapat saya simpulkan dari pembicaraan kita berawal dari kekhawatiran dan kegelisahan yang saya alami. Saya ingin pembelajaran yang saya ajarkan itu menarik minat siswa agar supaya siswa merasa nyaman belajar matematika dengan saya. Jadi dari beberapa ide atau gagasan yang sudah saya sampaikan tadi, saya akan mencoba dengan mengintegrasikan games atau permainan dalam pembelajaran. Oke, baik Bu, terima kasih dan saya sangat berharap perbincangan kita saat ini juga akan berlanjut karena saya juga menantikan apa yang Ibu terapkan nanti mendengar kabar baik dari Ibu. Iya Pak. Oke, terima kasih Bu. Nanti kita bertemu lagi di perbincangan berikutnya. Iya Pak. Terima kasih Pak. Ya. Hai Pak, Iya Pak, bagaimana hasil proses coachingnya? Apakah sudah berjalan dengan lancar? puji Tuhan semuanya berjalan dengan lancar Pak. Oke, baik Pak. Setelah Bapak melakukan observasi tadi, ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak ya. Pertanyaan pertama, apakah saja yang sudah Bapak dapatkan
pada saat coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang Bapak inginkan. Baik Pak, jadi selama proses coaching tadi saya sudah melaksanakan sesuai indikator-indikator yang ada. Terutama juga dalam proses coaching tadi saya telah menerapkan Alur Tirta selama proses coaching berlangsung. Oke, sesuai yang saya amati tadi ya Pak, ada beberapa catatan untuk Pak Jeffer. Dan Pak Jeffer sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan Alur Tirta, yaitu sudah mengenalkan tujuan kepada coach, mengidentifikasi masalah, mengarahkan, serta menuntun coach untuk mencari rencana aksi atau tindakan yang sebaiknya dilakukan. Dan juga Pak Jeffer sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach dan agar rencana aksi yang disampaikan dapat berjalan dengan baik. Saya juga telah mendengar percakapan Pak Jeffer dan Bapak sudah fokus terhadap coach. Artinya di situ Bapak sudah ada hadir penuh atau presence, kemudian Bapak sudah mendengarkan dengan aktif. Tentunya Bapak jadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Nah, untuk kedepannya nih Pak, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Jadi dari hasil coaching tadi yang ingin saya tingkatkan untuk kompetensinya yaitu di bagian mendengarkan aktif. Ini juga terkait nanti akan mendengarkan juga proses implementasi dari coach terkait apa yang sudah dia lakukan. Ada juga dapat nantinya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih baik untuk proses coaching selanjutnya. Oke, luar biasa ya Pak untuk proses coaching untuk hari ini Ya. dan semoga Bapak sukses ke depannya, diberi kelancaran untuk kegiatan coaching selanjutnya. Terima kasih banyak Bapak sudah melakukan sesi tanya jawab ini. Sampai bertemu kembali ya Pak. Oke Pak, terima kasih. Terima kasih.